Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Darmawan dengan NIM 3411201116 dari kelas DSC. Saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web. Yang pertama, dasar-dasar pemrograman web. Ada definisi dari pemrograman web. Pemrograman merupakan proses pembentukan instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program komputer, mulai dari menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara instruksi-instruksi tersebut. Sedangkan web merupakan media informasi atau halaman web yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet menggunakan perangkat-perangkat lunak browser. Web ini sendiri mencakup informasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, video, audio, bahkan animasi. Kemudian ada jenis-jenis dari web. Yang pertama ada website statis. Website yang jarang atau bahkan tidak diperbaharui. Website statis. Contoh dari web statis yaitu seperti profil perusahaan. Jadi dalam laman profil perusahaan tidak ada interaksi antara pengelola web dengan pengguna web. Oleh karena itu, pengelola website akan menghubungi web designer atau web programmer. Lalu yang kedua ada website dinamis, website yang dapat diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Contohnya platform website dinamis ini diantaranya Blogger, Tumblr, dan website-website berita. Lalu yang ketiga ada website interaktif. Website yang lamanya dapat diperbaharui oleh pengelola atau pengguna. Website ini contohnya Facebook, YouTube, Twitter, Shopee, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada aplikasi pemrograman web. Yang pertama ada Dreamweaver. Dreamweaver ini merupakan software yang memiliki range pengembangan yang sangat luas, sehingga kita dapat mengaplikasikan software ini untuk membuat website sederhana hingga website profesional. Lalu yang kedua ada Notepad++. Notepad++ merupakan aplikasi yang cocok untuk merancang sebuah website dengan sebuah editor teks yang biasa digunakan untuk HTML, CSS, PHP, atau unsur pemrograman lainnya. Lalu yang terakhir ada CoffeeCup HTML Editor yang merupakan software gratis yang bisa diandalkan dalam pembuatan sebuah website. Lalu selanjutnya web developer, front end developer. Di sini yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML merupakan markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan tag. HTML hanya mendeskripsikan bahwa bagian tertentu dalam sebuah halaman web adalah isi yang harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. Lalu yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheet yang merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. CSS ini juga memiliki framework dan digunakan untuk menambah desain-desain tertentu pada halaman web agar desain halaman menarik untuk dilihat. Lalu yang ketiga ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang berjalan pada sisi klien. Maksudnya pemrosesan script dilakukan sendiri pada komputer user. JavaScript ini digunakan untuk membuat animasi-animasi dan bentuk interaktif lain pada halaman web. Lalu di sini ada back-end developer. Yang pertama ada PHP. PHP merupakan salah satu bahasa scripting yang bersifat server-side scripting. PHP ini tidak bisa hanya memanggil file yang berekstensi PHP saja. Bahasa pemrograman PHP memerlukan sebuah web server untuk menjalankannya. Lalu yang kedua ada ASP.
atau Active Server Page, yaitu bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis. Yang ketiga ada JavaScript, adalah bahasa scripting yang berjalan pada sisi klien. JavaScript ini digunakan untuk membuat animasi-animasi dan bentuk interaktif lain pada halaman web. Lalu yang keempat ada Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek atau OOP, Object Oriented Programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Kelebihan dari Python itu sendiri yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Tetapi Python cukup lambat untuk dijalankan. Maka dari itu, untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Lalu ada JSP. JSP adalah Java Server Page, adalah bahasa scripting untuk web programming yang bersifat server side seperti halnya PHP dan ASP. Lalu yang keenam ada Ruby. Ruby ini adalah bahasa pemrograman dinamis berbasis script yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby ini adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa-bahasa pemrograman script yang ada di dunia. Ruby ini ditulis dengan bahasa pemrograman C dengan kemampuan dasar seperti Perl atau Python. Lalu selanjutnya adalah tagging dari HTML. Tagging yang pertama itu HTML mendefinisikan bahwa teks yang berada di antara kedua tag HTML ini tersebut di dalam file HTML, berada di antara file HTML. Lalu yang kedua ada head. Head ini sebagai informasi page header. Di dalam tag ini kita bisa meletakkan tag-tag title, base, isi index, link, script, style, dan meta. Lalu yang ketiga ada title. Title ini merupakan tag yang berfungsi untuk menjadi judul halaman atau form. Kalimat yang terletak di dalam tag ini akan muncul di bagian paling atas browser. Lalu selanjutnya ada tag body. Tag body ini mendefinisikan teks beserta formatnya yang hendak ditampilkan sebagai isi halaman web. Di dalam tag ini bisa diletakkan atribut seperti bg color, background, text, link, filling, link, left margin, dan top margin. Selanjutnya form dalam HTML. Di sini ada jenis form berdasarkan data masukan. Yang pertama ada yang berupa karakter seperti huruf, angka, dan simbol. Yang kedua image atau video. Yang ketiga dokumen. Terus di sini terdapat atribut-atribut form. Yang pertama ada action. Action ini berfungsi untuk menentukan URL. Tujuan di mana data dari suatu form akan dikirimkan lalu diolah ketika ia disubmit. Lalu yang kedua ada method. Method ini digunakan untuk mendefinisikan apa yang harus digunakan browser ketika mengirim data dari form. Lalu di sini ada metode yang sering digunakan. Yang pertama ada get. Get ini biasanya digunakan untuk menampilkan semua data di dalam. Yang kedua ada post. Post ini merupakan metode yang digunakan untuk menyimpan data di dalam body tanpa menampilkannya secara langsung dalam URL. Lalu yang ketiga ada metode entype. Entype ini digunakan untuk mendefinisikan cara form data harus di-encode ketika data disubmit ke server. Atribut form ini hanya dapat digunakan jika metode post
biasanya digunakan pada saat akan disubmit data berekstensi seperti format JPG dan PDF. Lalu yang keempat ada metode target. Metode target ini berfungsi untuk mengatur perilaku browser ketika suatu form disubmit. Selanjutnya ada Bootstrap. Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada kegunaannya. Kegunaan yang pertama, menciptakan website mobile friendly. Berkat sistem grid, proses membuat website mobile friendly tak akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua, memudahkan resize gambar. Cukup dengan menambahkan kelas .img responsif ke gambar, maka gambar tersebut akan otomatis di-resize sesuai ukuran layar pengguna. Lalu yang ketiga ada menambahkan elemen website tanpa ribet. Jadi Bootstrap menyediakan berbagai elemen yang bisa langsung digunakan di website. Misalnya navigasi, menu drop down, thumbnail, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada membuat website lebih interaktif. Bootstrap juga menggunakan plugin custom jQuery. Jadi menambahkan berbagai elemen interaktif ke website dengan mudah. Misalnya pop-up, transisi, image, carousel, dan sebagainya. Lalu di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap. Kelebihan dari Bootstrap ini yang pertama, ramah untuk pemula karena sudah tersedia berbagai elemen dan kelas yang bisa langsung Anda pakai. Lalu yang kedua ada grid system yang canggih. Dengan grid system, semua elemen di dalam website bisa dibuat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Terus yang ketiga ada kompatibilitas dengan web browser baru. Jadi Bootstrap mendukung semua versi terbaru web browser di berbagai perangkat, misalnya Google Chrome, Firefox, dan Safari. Jadi website yang dibuat dengan Bootstrap akan tetap terlihat baik apapun web browsernya yang digunakan. Lalu yang keempat, bersifat open source. Jadi Bootstrap merupakan framework open source yang bebas untuk dikembangkan oleh pengguna. Selain itu, sifat Bootstrap yang open source membuat kita bebas menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Lalu yang kelima, kebebasan kustomisasi. Jadi Bootstrap ini menyediakan apa yang dibutuhkan untuk membuat website dan dapat mengubahnya dengan mudah sesuai kebutuhan pengembangan website. Lalu yang keenam ada rutin diperbarui. Jadi Bootstrap ini termasuk ke salah satu framework dengan pembaruan rutin. Jadi apabila ada fitur terbaru atau celah keamanan yang perlu diperbaiki, website ini akan langsung mendapatkan versi terbarunya. Lalu yang ke-7, tersedia dokumentasi lengkap. Jadi Bootstrap memudahkan pengguna untuk menggunakan framework ini dengan tepat, baik pengguna baru yang masih belajar, pemula, maupun pengguna yang sudah mahir. Lalu selanjutnya kekurangan dari Bootstrap. Yang pertama, elemennya banyak digunakan karena Bootstrap adalah framework yang menyediakan elemen yang cukup banyak. Jadi pengguna Bootstrap bisa saja menggunakan elemen yang sama dengan website yang kita buat.
Jadi tampilan websitenya akan mirip dengan beberapa website lain. Lalu yang kedua, bisa memperlambat website. Jadi ketika pertama kali diunduh, ukuran file Bootstrap ini tidak terlalu besar, tapi di dalamnya berisi file CSS, JavaScript, hingga jQuery yang akan digunakan membangun website. Yang ketiga, memperlambat proses belajar. Dengan kemudahan yang disediakan Bootstrap dapat membuat website tanpa melakukan coding yang rumit. Jadi dengan kode yang disediakan, kita menggunakannya tanpa mempelajari konsepnya. Selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet. Digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS ini berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Di sini ada 3 macam jenis style. Yang pertama, internal CSS. Internal CSS adalah cara untuk mengubah desain suatu halaman web dengan memasukkan kode CSS langsung pada dokumen HTML. Jadi untuk menggunakannya harus menuliskan kode di dalam tag head yang tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya ada external CSS. External CSS ini bertujuan untuk membuat dokumen baru khusus untuk kode CSS. Jadi kita membuat dokumen baru, misalnya design.css yang berisi kode khusus CSS saja. Lalu selanjutnya ada inline CSS. Inline CSS ini mirip dengan internal CSS. Yang membedakannya adalah inline CSS ini ditulis lebih spesifik ke salah satunya. Kan tadi internal CSS hanya untuk mengubah desain untuk seluruh halaman. Kalau inline ini mengubah desain, contohnya mengubah desain secara spesifik. Contohnya salah satu heading 2 dalam halaman, bukan heading 2 di seluruh halaman. Selanjutnya ini ada istilah dalam CSS. Yang pertama ada selektor. Selektor ini ada unsur yang ingin diubah desainnya. Misalnya ingin mengubah bagian heading 1 di seluruh halaman, maka dapat mengetik H1 saat menulis kode CSS. Lalu yang kedua ada properti. Properti merupakan aspek yang ingin didesain dari selektor. Contoh dari properti adalah color untuk warna, font size untuk mengatur font, untuk ukuran font, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah value. Value ini adalah pasangan properti yang menggambarkan nilai atau hasil akhir dari desain. Misalnya red untuk properti color, serta 10 untuk properti font size. Jadi isi dari properti. Lalu yang keempat ada declaration. Declaration ini merupakan properti dan value yang telah berpasangan. Jadi tiap declaration diawali dengan kurung awal dan diakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya ada hypertext preprocessor atau PHP. PHP ini adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis, walau bisa juga digunakan untuk membuat program lain. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan PHP atau hypertext preprocessor. Yang pertama, banyaknya web server yang mendukung.
karena bahasa pemrograman PHP dapat dikonfigurasi dengan mudah, semakin mudah. Lalu yang kedua, bahasa pemrograman PHP juga dapat disisipkan ke dalam HTML. Yang ketiga, pengembangan bahasa pemrograman PHP tergolong lebih mudah karena banyak developer yang membantu mengembangkannya maupun menggunakannya. Lalu di sini ada kekurangan dari PHP. Yang pertama, keamanan yang kurang baik. Jadi jika programmer tidak memperhatikan keamanan dari program yang dibuatnya. Yang kedua, encoding kode tergolong mahal karena membutuhkan tool yang tertentu. Yang ketiga, kurang cocok untuk pengembangan komputer yang berskala besar. Di sini terdapat tipe data pada PHP. Yang pertama ada integer. Integer ini merupakan tipe data PHP yang berupa bilangan bulat. Lalu yang selanjutnya ada float. Float ini tipe data yang bilangannya berkoma, tapi dalam pemrogramannya tidak menggunakan koma melainkan titik. Selanjutnya ada string. String ini merupakan tipe data berupa karakter, teks atau kata. Selanjutnya boolean. Boolean ini merupakan tipe data yang bisa bernilai true atau false. Selanjutnya ada array. Array ini merupakan kumpulan dari tipe data yang di dalamnya memiliki banyak nilai. Selanjutnya ada objek. Objek ini tipe data yang berupa bilangan, fungsi, maupun variabel. Cukup sekian penjelasan mengenai pemrograman web dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.